saja Persib Bandung gagal meraih 3 poin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan membuat persaingan Malam yang seharusnya menjadi panggung kemenangan justru berubah menjadi ujian kesabaran. Di hadapan ribuan harapan yang menggantung tinggi, Persib Bandung dipaksa berhenti, bukan karena kalah, tapi karena tembok yang terlalu sulit ditembus, dan tembok itu bernama Arema FC. Sejak peluit awal dibunyikan, sejak peluit babak pertama dibunyikan, ancaman langsung ditebar oleh Maung Bandung di menit ketiga melalui aksi Andrew Jung, memanfaatkan umpan matang dari Berguinho yang melepaskan tembakan mendatar ke sudut gawang. Namun, kiper andalan tim tamu, Lucas Frigeri, tampil luar biasa dengan sigap menepis peluang emas tersebut. Ketangguhan penjaga gawang asal Brasil itu menjadi tembok tebal bagi lini serang tuan rumah. Ia kembali unjuk gigi saat menggagalkan peluang emas. William Baruch yang menyambar bola muntah hasil sepakan keras Berguinho. Rentetan serangan dari Mark Klok dan Luciano Goycochea pun urung membuahkan hasil akibat penyelesaian akhir yang masih melambung di atas mistar. Di sisi lain, Singo Edan mencoba mencuri kesempatan lewat skema serangan balik Gustavo Franca yang masih mampu diredam rapatnya pertahanan tuan rumah hingga jeda turun minum. Memasuki babak kedua, tempo serangan tidak mengendur. Peluang dari Goycochea hasil umpan Tom Hey nyaris berbuah keunggulan andai tidak dihalau oleh barisan pertahanan lawan. Maung Bandung sebenarnya mampu mencetak gol pada menit ke-64, tetapi gol tersebut dianulir karena Berguinho berada dalam posisi offside sebelum gol tercipta. Demi menyiasati kebuntuan, pelatih Bojan Hodak merotasi pemain dengan memasukkan Adam Alis dan Beckham Putra di menit ke-74. Meski demikian, masuknya tenaga baru belum mampu meruntuhkan kedisiplinan pertahanan lawan. Beckham Putra sempat melepaskan tembakan, namun belum menemui sasaran. Tim tamu juga sesekali menebar ancaman lewat tendangan Salim Tuharea. Namun bola yang terlalu lemah dengan mudah diamankan oleh kiper Fitrah Maulana. Memasuki tambahan waktu 11 menit, percobaan sundulan dari Sergio Castel dan spekulasi serangan lainnya tetap gagal mengubah kedudukan. Persib langsung mengambil kendali. Aliran bola cepat, tekanan konstan, serangan datang bertubi-tubi tanpa henti. Dari sisi kiri menusuk ke kanan, hingga umpan-umpan silang yang berbahaya. Semua dilakukan demi satu tujuan, mencetak gol kemenangan barisan pertahanan Persib yang digalang Federico. Barba bermain solid bersama Patricio Matricardi, dengan pullback Eliano di kiri, serta Franz Putros di kanan. Dengan coba memasang penjaga gawang muda, Persib Fitrah Maulana di tengah trio Mark Klok, Tom Haye, dan Luciano Goycochea begitu cair dan cantik mengalirkan bola di topang. Winger lincah dan kuat Berguinho serta William Baruch yang bergantian di kiri dan kanan. Andrew Jung di plot Hodaks sebagai ujung tombak permainan Persib. Sepanjang laga bukan saja menguasai secara dominan, namun juga cantik dan berbahaya. Sejak awal, Persib sudah menciptakan peluang-peluang berbahaya dan menggempur gawang Arema. Namun apa yang terjadi? Arema tidak datang untuk bermain indah. Mereka datang untuk bertahan. Dan mereka melakukannya dengan luar biasa selama 2 kali 45 menit. Bahkan hingga tambahan waktu 11 menit. Pertahanan Arema tetap berdiri, tidak goyah, tidak runtuh. Hampir 20 tendangan pojok diciptakan oleh Persib. Tekanan tanpa henti terus dilancarkan. Namun hasilnya 0 besar. Ini bukan sekadar statistik. Pertandingan ini adalah gambaran betapa alotnya lini belakang Arema. Mereka bertahan dengan disiplin tinggi, menutup ruang sekecil apapun, memaksa setiap peluang Persib menjadi sia-sia. Dan ketika tekanan semakin memuncak, keberuntungan pun seolah berpihak pada mereka. Di sisi lain, Persib sebenarnya tidak bermain buruk. Justru sebaliknya, mereka mendominasi, menguasai jalannya pertandingan, menciptakan peluang demi peluang. Namun, inilah sepak bola.
Ketika efektivitas tidak berpihak, dominasi tidak selalu berarti kemenangan. Yang lebih mengejutkan, sepanjang pertandingan, Arema nyaris tanpa ancaman, berarti hampir tidak ada shot on goal yang benar-benar menguji pertahanan Persib. Artinya, ini bukan pertandingan terbuka. Ini adalah pertandingan satu arah yang berakhir tanpa hasil. Dan disinilah letak masalah besarnya. Hasil imbang 0-0 ini bukan sekadar kehilangan 2 poin. Ini adalah kehilangan momentum di saat paling krusial. Karena di waktu yang sama, sang rival utama, Borneo FC, bersiap memainkan laga penting. Mereka menghadapi tim penghuni dasar klasemen, Semen Padang FC. Secara logika, secara hitungan di atas kertas, peluang Borneo untuk meraih 3 poin terbuka sangat lebar. Dan jika itu terjadi, maka yang tadinya nyaman di puncak akan berubah menjadi tekanan yang nyata. Perolehan poin bisa menjadi sama. Puncak klasemen tidak lagi aman. Dan keunggulan psikologis bisa berpindah tangan. Ini bukan sekadar hasil imbang. Ini adalah sinyal keras. Sinyal bahwa perjalanan menuju juara tidak akan mudah. Sinyal bahwa setiap peluang harus dimaksimalkan. Dan sinyal bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat besar. Persib harus mulai bertanya, apa yang kurang? Apakah penyelesaian akhir? Apakah variasi serangan? Atau ketenangan di momen krusial? Karena satu hal yang pasti, dominasi tanpa gol tidak akan membawa tim menjadi juara. Sementara itu, Arema telah menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa dengan disiplin, kerja keras, dan sedikit keberuntungan, tim manapun bisa meredam kekuatan sebesar Persib. Kini semua mata tertuju pada laga berikutnya. Apakah Persib mampu bangkit atau justru tekanan akan semakin besar? Karena di titik ini, setiap pertandingan adalah final. Setiap poin adalah penentu. Dan satu hal yang tidak bisa dibantah, perburuan gelar telah resmi memanas. Ini bukan akhir, tapi ini adalah peringatan bahwa untuk tetap berdiri di puncak dibutuhkan lebih dari sekadar dominasi. Dibutuhkan ketajaman, ketenangan, dan mental juara sejati. Ayo dukung terus Maung Bandung dengan support dan semangat, doa, dan komentar kamu yang positif. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di laga Persib selanjutnya.